Halo, kita berjumpa lagi di Akan Learning. Oke, kali ini kita akan berdiskusi atau kita akan melanjutkan tensis-tensis sebelumnya. Karena di komentar sebelumnya ada yang menyampaikan sesuatu tentang tensis, intinya untuk melengkapi 16 tensis. Saya ucapkan terima kasih buat teman ya di situ yang sudah menyampaikan komentarnya. Oke, kita melanjutkan tensis ya, tetapi untuk kali ini kita akan menyempurnakan. Kita akan menyempurnakan simple past tense. Kemarin saya baru membahas tentang simple past tense yang verbal. Saya belum membahas tentang question word-nya. Karena seharusnya itu langsung diikutkan question word-nya gitu. Jadi saya akan bagi per part gitu ya. Untuk kali ini kita akan berdiskusi mengenai ini. Sebelumnya saya pernah menyampaikan question word itu kan di simple present. Ya. Buat teman-teman yang masih bingung question word kayak apa, bisa membuka di simple present yang question word yang pernah saya bahas sebelumnya. Bisa kamu cari di video itu ya. Nah, di sini ya ada question word simple past tense ya. Ini kalau kamu tahu pola dari awal ya, ini tinggal mengganti to be-nya saja sih gitu. Tinggal mengganti auxiliary-nya saja sih. Gitu. Jadi saya rasa nanti tidak ada yang sulit gitu ya. Oke, langsung kita bahas saja. Bisa kamu lihat di belakang ini. Ada istilah-istilah S, ada V, ada O sama A. S di sini itu subjek. Ya, dia menanyakan subjek. Ya. Kemudian ada V di sini adalah verb. Menanyakan verb atau aktivitas. Kalau O di sini menanyakan objek, ya. Kalau A di sini menanyakan adverb. Adverbnya apa? Adverb of time apa place di situ. Tergantung sentence-nya. Nah, di sini ada question word. Singkatan dari question word ya. Ya, keyway ya. Ini singkatan dari question word. Nah, ini kalau kita menanyakan subjek, rumusnya adalah question word subject. Question word subject itu apa? Who biasanya. Ya, dia biasa menggunakan who. Kalau menanyakan subjek itu menggunakan who, menanyakan subjek orang. Kemudian verb 2 objek sama keterangan. Nah, itu menanyakan subjek. Kalau menanyakan objek, question word-nya objek apa? Biasanya menggunakan what, ya. Dia menggunakan what biasanya. Ya. What ya. Dia menanyakan apa, ya. Tapi kalau subjek ini menanyakan siapa, siapanya orang apa selain orang gitu loh, benda di situ. Hewan atau benda lain gitu ya. Nah, sekarang yang objek ya, biasanya dia menggunakan what, sama. Ya. Dia menggunakan what. Identiknya seperti itu. Sekarang yang A, adverb, dia menanyakan keterangan tempat, apa keterangan waktu. Kalau keterangan tempat ya di mana atau dari mana gitu, kemana ya kan. Tapi kalau keterangan waktu dia menggunakan when atau kapan ya. Seperti itu. Oke, langsung saja di sini ya. Tapi buat kalian yang bingung ada who, ada what dan sebagainya itu di simple present yang pernah saya bahas video saya kedua kayaknya itu. Ya, itu seperti itu. Nah, sekarang di sini ada kalimat seperti ini, Doraemon went to my home last week. Nah, kenapa di sini saya kasih kode A, B, C, D? Itu memudahkan teman-teman untuk mempelajari ini gitu loh. A di sini itu saya ibaratkan menanyakan subjek. Dia menanyakan subjek. Nah, subjek di sini rumusnya apa? Misalkan ini kita hilangkan, Doraemon kita hilangkan, jret, itu kan. Berarti kan dia menanyakan siapa? Siapa yang pergi ke rumahku minggu lalu gitu loh. Nah, untuk menggantikan posisi siapa ya, karena rumusnya di sini adalah question word subject, dia menggunakan who di sini. Ya, dia menggunakan who. Setelah who rumusnya apa? Verb 2 kan? Nah, di sini udah jelas verb 2. Dia menggunakan when. Who when? Siapa yang pergi ya, to langsung aja kita ikutkan. My home ya. Last week. Ya. Ya, who went to my home last week di sini. Jadi artinya siapa yang pergi ke rumahku minggu lalu gitu loh. Lah ini tugasnya menanyakan subjek seperti ini, siapa gitu. Kita lihat rumusnya. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang itu banyak sih yang masih kesusahan untuk mentranslate gitu.
Makanya saya coba mentranslate-nya itu secara basic ya buat teman-teman. Tapi untuk yang master sih bagi ini hal yang paling mudah gitu kan. Tapi untuk yang beginner semoga ini bisa membantu gitu. Nah, sekarang yang B. Yang B di sini posisinya sebagai apa dia? Dia posisinya sebagai verb. Ya, karena kan ada subjek, verb, objek kan gitu kan. Nah, ini posisinya sebagai verb. Nah, verb di sini kita lihat rumusnya. Question word yang dia menanyakan verb itu biasa menggunakan apa? Menggunakan what. Nah, what di sini. Setelah question word, nah, di sini apa? Did gitu kan? Did. Nah, di sini menggunakan did. Tidak ada menggunakan selain did, gak ada. Karena akselerasinya di simbol past itu did gitu. Tapi kalau di simbol present atau yang lainnya ya beda lagi gitu. Kalau simbol present do sama does ya kan. Nah, what did? Setelah apa? Setelah itu what did ya. Kita lihat subjek. Subjeknya mana? Doraemon. Ya kan? Nah, subjeknya Doraemon. Setelah subjek apa? Do, ya udah kita do. Gak ada yang lain di sini. Ini udah rumus. Ya, kamu gak boleh mengganti did. Kenapa gak did? Karena di sini udah ada did gitu loh. Ya, seharusnya dia do. Ya, artinya apa? Apa yang Doraemon lakukan gitu. Ya. Sekarang yang objek. No, yang si. Si posisinya sebagai apa? Sebagai objek. Nah, rumusnya objek apa? Question word objek itu biasanya menggunakan what. Ya kan? Setelah what apa? Did. Ya. Did, ya kan? Did. Setelah itu apa? Subjeknya apa? Doraemon. Setelah Doraemon apa? Verb 1. Verb 1-nya apa? Nah, ini kan verb 2. Dia kembali ke verb 1 menjadi go. Ya. What did Doraemon go? Setelah itu apa? Keterangan. Keterangannya apa? Last week. Ya. No. Salah ini. Ini posisinya menjadi where ya ini. Dia posisinya menjadi where. Sorry. Saya kurang fokus ya. Nah, ini posisinya. Jadi kita jangan terpaku sama posisi ya. Kita terpaku posisi juga kita harus tahu translate-nya gitu. Nah, ini my home. My home itu adalah tempat. Seharusnya dia menggunakan where. Nah, dia menggunakan where. Ya. Where did. Nah, kita did. Setelah itu apa? Setelah itu subjek Doraemon. Nah, where did Doraemon? Setelah itu go. Kenapa? Karena ini verb 1. Ya. Setelah verb 1 keterangan. Keterangannya apa? Di sini keterangan apa? Last week, langsung. Nah, where did Doraemon go last week? Ya, kemana Doraemon pergi minggu lalu gitulah. Ke rumah saya, ya kan. Sekarang yang terakhir menanyakan di posisinya sebagai adverb, ya. Adverb berarti dia adverbnya apa? Adverb of time. Berarti dia menggunakan when. Ya, artinya kapan. Setelah itu apa? Did. Nah, setelah itu apa? Subjeknya Doraemon. Setelah itu apa? Verb 1 go. Nah, nggak boleh kamu ikutkan yang lain gitu loh ya. When did Doraemon go? Kapan Doraemon pergi gitu loh. Atau kamu ikutkan kapan Doraemon pergi ke rumahku, boleh gitu loh. Kamu tambahkan objek boleh. Atau kita tambahkan objek. Go to my home gitu ya. Ini terakhir terkait dengan question word contohnya. Doraemon went to my home last week. Jadi kalau kita menanyakan subjek seperti ini contohnya. Who dan sebagainya itu subjek orang gitu ya. Tapi kalau subjek selain orang biasa menggunakan what ya. What tapi posisinya dia artinya apa, tapi dia bisa menjadi artinya siapa ketika dia menanyakan subjeknya bukan manusia kayak gitu. Oke, sekarang kita melihat ke contoh yang kedua. Di sini ada kalimat you took my apple last time. Ya. Sekarang kita lihat, ya, kamu fokus ke sini, ke rumus ini. Nah, dia posisinya sebagai, kita langsung melihat posisi. Ini subjek, jelas, ya. Ini sebagai verb, ini sebagai objek, ini sebagai adverb, ya kan?
Sekarang yang posisinya sebagai subjek, kita lihat rumusnya. Question word subject, kita lihat ini adalah kalimat verbal. Dia menanyakan apa? Menanyakan subjek. Subjeknya apa? Subjek manusia. Langsung saja kita taruh di sini who, ya kan? Setelah who apa? Verb 2. Ya udah, kita ikutkan saja semua kalimat di sini untuk menanyakan subjek loh ya. Jadi langsung who took my apple last time. Siapa yang mengambil apel saya tadi gitu loh. Ya itu seperti itu artinya. Sekarang yang B menanyakan verb. Nah, verb di sini posisinya apa? Question word. Yang menanyakan verb itu menggunakan what. Apa? Setelah itu apa? Coba lihat rumusnya. Setelah itu did. Setelah did apa? Subjeknya apa? You. Setelah itu do. Udah, kalau kita menanyakan verb itu simpelnya seperti ini. What did you do? Apa yang kamu lakukan gitu. Ya, seperti itu. Sekarang yang C. C posisinya sebagai objek ya. My apple, dia posisinya sebagai objek. Berarti dia menanyakan objek menggunakan what. Nah, setelah itu apa? Did. Setelah itu apa? Subject. You. Setelah itu apa? Kita lihat. Subjek kemudian verb 1. Verb 1-nya took apa? Take, ya. Take, ya. What did you take? Ya. Atau kamu tambahkan last time boleh. Last time. Nah, what did you take last time gitu. Apa yang kamu ambil tadi gitu. Ya, seperti itu. Sekarang yang D terakhir, dia menanyakan adverb of time. Langsung saja kita taruh when. When did you take? Ya, when did you take? Kemudian apa? Apa? When did you take my apple? Nah, seperti jangan kamu ikutkan last time, kan menanyakan adverb. Ya kan? Jadi langsung saja sampai sini. Kapan kamu mengambil apel saya, kayak gitu. Oke ya, buat teman-teman semua, semoga ini bisa membantu. Nanti saya akan mencoba menyampaikan selain ini ada which, kemudian ada apa lagi ya, how old, kemudian ada how long dan sebagainya. Saya akan mencoba menyampaikan di next video. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.